Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Apakah kalian masih ketagihan dengan film-film survival yang tentunya menginspirasi dan membuat kita merasa takjub? Oke lah, kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari cerita novel berjudul Flight of the Phoenix tahun 2004. Meskipun jadul, namun Sakahayang jamin film ini benar-benar seru. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. I breathe the mountain air, man. Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Ola, Paloma, Bangor, man. Across the desert, bare. I've been everywhere, man. Freeport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac. I've been everywhere, man. I've had my share, man. I've had like a Chaska, Nebraska, Alaska, Oklahoma. The mountain air, man. I've traveled out of. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sekelompok kru Ojon Oil cabang Mongolia yang sedang sibuk memperbaiki mesin bor. Di saat itu pula, mereka pun heran saat melihat pesawat dari pusat yang tiba-tiba datang ke tempat ini. Sesaat kemudian, ketua pengeboran bernama Kelly langsung menghampiri si pilot yang bernama Frank untuk menanyakan maksud kedatangannya. Lantas Frank berkata, jika dirinya ditugaskan untuk menjemput semua kru pengeboran karena para petinggi Ojon Oil memutuskan untuk menutup tempat ini. Terlebih penghasilan minyak di tempat ini sudah tidak memenuhi standar. Hey Jay, Miami, Florida. These oil rigs. Singkat waktu setelah mengumpulkan semua peralatan, mereka pun bersiap untuk melakukan perjalanan udara. You ladies calm down. We're all set? Looks like we got one more. I'll let him know he's walking. Di tengah persiapan, mereka pun heran saat melihat seorang pria pirang yang bukan bagian dari kru Ojon Oil. Namun Kelly yang mengenalinya meminta mereka untuk mengizinkannya ikut. Kemudian, Frank meminta kopilot bernama AJ untuk segera menyalakan mesin. Okay, all set. Oh, why change a good thing? Go ahead, good buddy. Check. Gyro. Set. Di tengah perjalanan, AJ pun merasa ngeri saat melihat fenomena badai pasir yang terjadi. Akan tetapi, Frank berencana melewati badai tersebut karena jika berputar arah, pesawat ini akan kehabisan bahan bakar. What the hell was that? That was the aerial, Frank. Look like it's going higher. We'll go around it. 200 miles ought to do it. Copy, Winnie. What is this? Around it. Okay. Come on! Sontak mereka pun panik saat merasakan guncangan yang dahsyat. Kengerian pun semakin menjadi saat melihat baling-baling rusak akibat menyedot pasir. Dirasa tidak ada cara lain, Frank berniat melakukan pendaratan darurat. Sementara AJ diminta untuk memberitahukan hal ini pada para penumpang. My God! Akibat diterjang badai pasir, pesawat baling-baling yang mereka tumpangi akhirnya mengalami kecelakaan. Sesaat kemudian, Frank yang khawatir berusaha mengecek kondisi para penumpang. Hey, Jay! Hurt?
Sungguh naas, mereka pun harus kehilangan 2 orang akibat insiden ini. Di tengah rasa syok, mereka yang panik meminta Frank untuk segera memanggil bantuan. Tapi suenya, Frank tidak bisa melakukannya karena radio telah rusak akibat terhantam baling-baling. Lantas, Frank meminta semua orang untuk menenangkan diri terlebih dulu sambil menunggu badai mereda. Setelah melakukan pemakaman, Frank mengajak yang lainnya untuk segera berbenah. Well, we got a decent amount of water. Jeff, how we doing on food? Saat sedang berbenah, mereka pun sibuk menjalankan tugasnya masing-masing. Namun saat yang lain sibuk, si pirang bernama Elliot malah asik sendiri dengan terus memperhatikan struktur pesawat. Sementara itu, Frank yang selesai mengecek peta berkata jika saat ini mereka terjebak di gurun Gobi. Di saat itu pula, pria bajak laut bernama Jeremy menyarankan mereka untuk berjalan ceker ke pemukiman terdekat. Mendengar hal itu, Radi langsung memperingatkan Jeremy untuk tidak meremehkan gurun Gobi. Karena gurun Gobi begitu luas dan juga suhu panasnya yang sangat mematikan. Tak cuma itu, kompas di tempat ini tidak bisa berfungsi akibat medan magnet yang sangat kuat. Maka dari itu, mereka diminta untuk tidak gegabah karena sekali melakukan kesalahan bisa berakibat fatal. Singkat waktu, malam pun poek. Davis yang terbangun berusaha meminta tolong pada Roney untuk mengantarkannya ngompol. Mendengar hal itu, Roney yang sedang tidur meminta Davis untuk memencet saja cacingnya sampai besok pagi. Terlebih di luar, cuacanya sedang badai. Tapi meskipun ngeri, Davis yang takut ngompol di celana memutuskan untuk ngompol sendirian. Suwe sekali setelah terjatuh, Davis pun panik saat dirinya malah kehilangan arah. Apakah Davis baik-baik saja? Di keesokan harinya, mereka pun heran dengan Davis yang tiba-tiba hilang entah kemana. Dirasa sesuatu terjadi pada Davis, Roney yang khawatir berusaha untuk mencarinya. Di tengah pencarian, Frank berusaha menahan Roney apalagi saat ini badai akan segera terjadi. My God, bisa kita lihat Davis yang semalam kehilangan arah ternyata sudah tewas kering kerontang diterjang badai pasir. Singkat waktu, Jeremy yang muak terjebak di tempat ini berniat pergi dengan cara berjalan ceker. Dirasa ide bagus, Ian yang tak ingin terjebak di sini lebih lama memutuskan untuk ikut bersama Jeremy. Lantas sebelum pergi, Ian berniat membawa sekompan air untuk perbekalan. Melihat tingkah Jeremy yang seenaknya, mereka pun berusaha menahannya. Etasi goboy! Akibat kericuhan yang terjadi, mereka pun harus kehilangan sekompan air yang begitu berharga. Hingga di tengah keributan, Elliot tiba-tiba datang dan berkata jika dirinya mempunyai sebuah ide untuk bisa pergi dari tempat ini. Rupanya, setelah Elliot berhasil mempelajari struktur pesawat, ia berencana merakit pesawat kecil-kecilan dengan memanfaatkan sebelah baling-baling dan juga sayap pesawat yang masih bisa digunakan. Mendengar hal itu, mereka yang belum mengenali Elliot langsung menanyakan siapa dirinya yang sebenarnya. Lantas dengan pedenya, Elliot memperkenalkan diri sebagai perancang pesawat di perusahaan O'Jones Airlines. Meski terdengar mustahil, mereka pun berusaha untuk mempercayai ide Elliot untuk merakit pesawat dengan peralatan seadanya. Di malam harinya, mereka langsung bekerja melakukan ide dan rencana Elliot, dimulai dari memindahkan semua bahan bakar dan memotong sayap pesawat. Akhirnya, tahap pertama berjalan mulus setelah mereka berhasil memotong sayap pesawat dengan presisi.
Beberapa jam kemudian, Sammy si juru masak sedang membuat makanan untuk mengisi tenaga teman-temannya. Namun di tengah hangatnya suasana, mereka tidak menyadari jika percikan api malah menyambar derem bahan bakar dari pesawat. How's it going? My God, betapa syoknya mereka saat menyadari persediaan bahan bakar telah musnah dalam ledakan dahsyat. Namun meskipun begitu, untungnya tidak ada korban jiwa yang terjadi dalam insiden ini. Di keesokan harinya setelah insiden semalam, Frank berencana memanfaatkan sisa bahan bakar untuk digunakan seefisien mungkin. Maka dari itu, mulai saat ini mereka akan bekerja pada siang hari guna menghemat bahan bakar. Dan meski bekerja siang hari akan sangat melelahkan dan mengurangi persediaan air, tapi mereka tidak punya cara lain. Singkat waktu, Elliot yang sedang melakukan pemantauan meminta Frank dan yang lainnya untuk segera memotong sayap pesawat. Well, don't take all day. Here as well. Get a move on. Hey, give me some. How's it look, AJ? Akhirnya, dengan perencanaan dan kegigihan yang kuat, sampai saat ini mereka berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik. Sesaat kemudian, Elliot langsung melakukan briefing pada semua rekan-rekannya, di mana saat ini kita tinggal menyambungkan sayap dengan badan pesawat yang sudah ia rakit. Lantas, Elliot berniat menunjuk Sammy yang memiliki tubuh kemasan saset untuk memasangkan baut pesawat dari dalam. Sementara yang lain ditugaskan untuk melakukan pemasangan secara presisi. My God, di tengah prosesi pemasangan, sontak semua orang pun panik saat rantai penyangga malah putus. Mereka pun meminta Sammy untuk segera menyingkir, namun Sammy meminta teman-temannya untuk percaya pada kemampuannya. Piece of cake. Entah bagaimana caranya, Sammy si kemasan saset berhasil menyambungkan baut tanpa terluka sedikit pun. Proud, Sammy. Singkat waktu saat mereka sedang beristirahat, Jeremy berniat memeriahkan suasana dengan menyetel lagu legend Outkast Hey Ya. 1, 2, 3, my baby don't Hey, I was gonna play that next, man. see me walk out the door. Killing me right now. Never sticking together. You think you got it, fool? You think we're separate, so we better put the feelings in for a deception. So I can be here. No. Extremely large lifting surface. In fact, it's oversized, it can be nose down, and that's where we need to... Di sore harinya, mereka yang sedang beres-beres ketika panik saat melihat badai petir yang akan terjadi. Terlebih pesawat yang memuat bahan bakar dipastikan akan meledak jika tersambar petir. Menyadari hal itu, mereka pun berniat membuat grounding untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi. Tepat pada waktunya, meski hampir modar, Elliot berhasil memasang grounding dan menyelamatkan pesawat dari ledakan. Di saat itu pula, Elliot pun berterima kasih atas pertolongan Frank. In Phoenix. Di keesokan harinya, mereka pun heran dengan Randy yang menamai pesawat ini dengan nama Pinnik. Kenapa nggak Pipit atau Merpati? Lantas Frank menjawab jika Pinnik adalah nama burung api dari mitologi Mesir. Sementara di sisi lain, si jenius Elliot terlihat sedang menghitung jarak aman untuk digunakan sebagai landasan pacu. Namun kini, Elliot harus memperhitungkannya matang-matang karena landasan pacu ini sangat terbatas dan berakhir di jurang yang sangat dalam.
Singkat waktu, Ajay memberitahu semua orang jika persediaan air tiba-tiba menipis dan tidak sesuai perhitungan. Ia pun yakin jika ada orang yang secara diam-diam meminum persediaan air ini. Di tengah ketegangan, tiba-tiba Elliot mengaku jika dirinya lah yang telah meminum air tersebut, dengan alasan dirinya membutuhkan air ekstra setelah bekerja siang malam untuk memikirkan keberhasilan proyek ini. Sontak mereka pun kesal setelah mengetahui Elliot yang serakah. Akan tetapi, Elliot menegaskan jika dirinya merupakan orang penting yang harus mendapatkan prioritas tinggi agar bisa mewujudkan proyek kali ini. Seketika mereka pun terdiam saat mendengar alasan Elliot. Beberapa saat kemudian, Kelly yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat sekalian mencari angin. Namun di saat itu pula, Kelly pun kaget saat mendengar suara tembakan dari kejauhan. Kira-kira apa yang Kelly lihat? How do you know? Di malam harinya ternyata yang Kelly lihat adalah sekelompok bandit gurun, di mana pekerjaan mereka adalah merampok ataupun bertukar barang jika dirasa menguntungkan. Sesaat kemudian, Frank mempunyai ide untuk melakukan barter barang berharga dengan beberapa galon air. Ia pun yakin para bandit ini akan setuju. Mendengar hal itu, jelas saja Elliot melarang Frank untuk melakukannya. Terlebih Frank adalah seorang pilot yang begitu berharga. Akan tetapi, mereka tidak menggubris larangan Elliot. Saat bertemu dengan si bandit bersetelan ninja gurun, Ian yang sedikit mengerti bahasa lokal langsung mengajukan penawaran. Hingga di tengah negosiasi, tiba-tiba my god, rupanya para bandit ini merupakan bandit yang tidak ramah alias bintang 1. Saat salah satu bandit berhasil kabur, mereka pun bergegas membawa Roney yang terkena tembakan tepat di dadanya. Malang sekali, Roney pun harus tewas setelah timah panas menembus jantungnya. Singkat waktu, setelah memakamkan Roney, Kelly dan Radi terlihat pergi ke camp si bandit untuk mencari persediaan air. Di saat itu pula, Kelly pun kaget saat mendapati salah satu bandit yang masih hidup. Dan entah sok baik atau apa, mereka malah membawa bandit ini untuk ditolong. Melihat si bandit masih hidup, Radi yang merasa iba menyarankan semua orang untuk menolongnya, guna dijadikan sebagai jaminan jika saja para bandit itu kembali muncul. Akan tetapi, mereka tidak sudi berbagi air dengan si bandit yang telah menghabisi Roney. Hingga di tengah obrolan, mereka pun terlibat cekcok hebat. What are you people thinking, man? Back where you found him at. Daripada banyak bacot dan buang-buang tenaga, Elliot memutuskan untuk menghabisi saja bandit ini. Di saat itu pula, Frank langsung membacoti Elliot yang begitu mudahnya menghabisi manusia. Lah, Elliot pun meminta Frank untuk ngaca, karena semua ini tidak akan terjadi jika Frank tidak memaksakan kehendaknya untuk menemui si bandit. Dan akibat keputusan itu, mereka malah kehilangan seorang anggota yang membuat perakitan pesawat menjadi lebih lama. Dan dengan keterbatasan persediaan, hal itu malah akan membunuh mereka semua sebelum pesawat berhasil dirakit. Muak dengan tsunami fakta yang Elliot ucapkan, Frank langsung menghajarnya untuk menutupi rasa malu. Singkat waktu, Frank yang merasa bersalah meminta Kelly untuk meminta maaf pada Elliot dan memujuknya untuk segera melanjutkan perakitan pesawat.
Bagaikan bocil SD, Elliot pun merajuk setelah hidungnya nyereng akibat ditampol oleh Frank. Saat berusaha dibujuk, Elliot berkata jika saja kita mempunyai 10 orang tambahan, mungkin pesawat itu sudah selesai dibuat. Namun Kelly meminta Elliot untuk realistis dengan kenyataan. Mendengar hal itu, Elliot berkata jika ia akan melanjutkan proyeknya asalkan semua orang di sini berkata please dan tidak menyepelekan dirinya. Please. 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 Who's the boss of everyone? You are, Elliot. Now can we please? Please. Did you clean the sand out of the engine? It's ready. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil merakit pesawat Phoenix secara sempurna. Dan meski pesawat ini terlihat kecil, namun Elliot tetap pede jika pesawat ciptaannya bisa terbang dan membawa orang-orang pergi dari tempat ini. Di tengah persiapan, Frank yang sedang beres-beres seketika kaget saat menemukan buku desain pesawat mainan milik Elliot. Di saat itu pula, meski sedikit panik, Elliot berkata jika rancangan mainan itu tetap berdasarkan pada pembuatan pesawat sungguhan. Di tengah rasa tak percaya, Frank dan yang lainnya merasa tertipu karena setelah kerja banting tulang, mereka hanya disuruh untuk membuat pesawat mainan. Dirasa tak bisa mengelak, Elliot pun akhirnya berkata jujur jika sebenarnya ia bekerja di Ojones Toy dan bukan di Ojones Airlines. Sontak pernyataan itu membuat semua orang syok parah. What kind of crap is this? Tanpa diduga, Ian yang murka berniat untuk menghabisi Elliot. Di saat itu pula, Elliot bersumpah bahwa pesawat ciptaannya benar-benar bisa terbang. My God, sungguh jenius. Seketika mereka terperangah saat melihat pesawat buatan Elliot benar-benar bisa terbang. Namun ada saja gebrakannya, tiba-tiba mereka diterjang badai pasir. Singkat waktu setelah diterjang badai, mereka mulai putus asa saat mendapati pesawatnya yang terkubur pasir. Di tengah rasa putus asa, Frank berusaha mengajak semua orang untuk mengeluarkan pesawat ini karena ia tidak ingin upaya yang selama ini mereka lakukan menjadi sia-sia. Frank pun berjanji akan menerbangkan pesawat ini sampai ke rumah. Beberapa jam kemudian, mereka pun bersiap untuk menerbangkan pesawat ini. Lantas, Kelly meminta Frank untuk membawa kita semua keluar dari gurun ini. Sesaat kemudian, sambil memberikan pemantik starter, Elliot berkata jika saat ini Frank hanya memiliki 5 kesempatan untuk menyalakan mesin pesawat. Mendengar hal itu, Frank pun meminta maaf karena telah menyepelekan Elliot. Setelah mengisi pemantik starter, Frank bersiap untuk melakukan percobaan pertama. Setelah 3 kali percobaan gagal, Frank yang hanya memiliki 2 kesempatan meminta izin untuk membersihkan silinder dengan mengorbankan 1 pemantik. Meskipun beresiko, Elliot berusaha mempercayakan semuanya pada Frank.
Setelah membersihkan silinder, mereka pun hanya berharap pada satu kesempatan terakhir ini. Betapa leganya mereka saat Frank berhasil menyalakan baling-baling pesawat. Kemudian, mereka pun bergegas menaiki pesawat. Hingga saat mereka akan berangkat, sontak mereka pun syok parah saat para bandit gurun kembali berdatangan membawa skuadnya. Melihat kawat kemudi terlepas, Elliot pun bergegas memperbaikinya sebelum pesawat tiba di ujung landasan. Mantap sekali, akhirnya mereka pun berhasil lolos dari kejaran para bandit dan pergi dari gurun Gobi dengan pesawat rakitannya. Dan itu semua berkat kejeniusan Elliot dan juga kerjasama tim yang pantang menyerah. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 6,1 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Flight of the Phoenix 2004. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.